Selamat datang buat kalian semua yang baru menonton channel ini. Dan pada alur cerita sebelumnya, kita diperlihatkan bahwa Tang Sangjang dan murid-muridnya terkurung dalam cermin ajaib milik Pirudaka. Sedangkan Cut Patkai sedang bertarung melawan gurita raksasa, dan pada akhirnya Cut Patkai pun memakan gurita raksasa itu. Lalu kemudian Cut Patkai kembali menyerang Pirudaka dengan gurita raksasa itu. Oke, tanpa berlama-lama mari kita tonton videonya. Saat sampai di kota Batu, Tang Sangjang dan Wu Jing pun kembali menyelesaikan masalah Panglima Batu. Setelah Wukong bertarung dengan berani melawan bayangan gelap, lalu ia pergi karena tidak terima dengan kesepakatan perdamaian dunia langit. Istana Langit Bayangan Gelap yang baru berdiri langsung mengutus pembunuh ke jalur monster untuk menghentikan kelompok pengembali kitab suci. Saat itu dewa tingkat atas Istana Langit Bayangan Gelap, yaitu Jenderal Surga Selatan atau Pirudaka. Saat Tang Sangjang masuk ke jurang kematian, anggotanya menjadi terpecah belah. Hanya Bailong dan Xiao Yu yang melanjutkan perjalanan. Kemudian di hutan angker Ihu bergabung dengan mereka. Di sisi lain terjadi perubahan di Istana Langit. Saat itu Dewa Langit yang terperosok melakukan serangan. Kemudian Taisang Laujun menghentikan perang. Istana Langit yang agung terbagi menjadi dua sisi terang dan sisi gelap. Salah satu kelompok pengembali kitab ajaib baru pertama kali bertemu Dewa Langit Bayangan Gelap. Kedua pihak bertarung dengan sengit. Cut Patkai yang hilang akhirnya kembali. Alur cerita pun berpindah ke pertarungan Cut Patkai. Dengan gagahnya, Cut Patkai mengalahkan dua star dari Bayangan Gelap, Tian Mansing dan Parjapani Jisian. Dengan marah, Pirudaka berkata, hanya tersisa seekor siluman babi, masih saja bersikeras mau melawanku. Dengan sombongnya Pirudaka, kalau Cut Patkai bukan tandingannya dan menanyakan apakah Cut Patkai tidak takut mati. Dan dengan amarahnya Cut Patkai berkata, hidupku juga tidak akan lama lagi. Dia akan mengorbankan nyawanya untuk menghadapinya, dan Patkai pun bersiap-siap untuk bertarung. Dan ia berpesan kepada Xiao Yu untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Akhirnya Cut Patkai pun dengan cepat langsung melawan Pirudaka. Tetapi Pirudaka tidak semudah itu dikalahkan. Pirudaka pun kembali menggunakan alat sucinya. Dan ternyata itu adalah jurus jeruji penangkap hewan. Dan seketika itu pun Patkai tertangkap oleh jeruji besi itu. Tetapi Cut Patkai sangatlah kuat dan ia bisa menghancurkan jeruji itu. Pirudaka pun terkejut, dan Patkai memang ganas dan tidak boleh diremehkan, ucap Pirudaka. Lalu Pirudaka menggunakan senjata sucinya lagi, yaitu Iblis Angin. Iblis Angin pun mengeluarkan suara yang keras. Karena posisi mata Cut Patkai tidak bisa melihat dan hanya mendengarkan pendengarannya saja, Cut Patkai pun merasa suara itu menusuk telinganya, dan Xiao Yu pun merasakan hal yang sama. Dan sekali tebasan senjata Cut Patkai, ia berhasil membuat iblis itu tiada. Nyanyian iblis angin sudah merusak pendengaran Cut Patkai. Karena penciuman spesies babi juga tajam, sebaiknya disingkirkan saja, ucap Pirudaka. Pirudaka pun kembali menggunakan alat sucinya yang ia rubah menjadi telur kumbang peledak. Boom! Dan seketika itu pun terdapat ledakan yang dahsyat yang membuat Xiao Yu terhempas. Apa siluman babi sudah mati? Ledakan ini sangatlah besar. Jikalau tidak mati, pastilah Cut Patkai tidak bisa apa-apa, ucap salah satu star kegelapan itu. Dan dengan sombongnya, Pirudaka menanyakan apakah pertarungan ini sudah berakhir. Dan akhirnya episode kali ini berakhir di sini. Jangan lupa jika kalian suka channel ini, kalian like and subscribe. Terima kasih.